ya. Oke, saya kira itu ya. Eh, Teman-teman semua ya untuk materi yang pertama ini hari ini. Monggo silahkan dari teman-teman ada yang mungkin mau ditanyakan, disampaikan silahkan ya. Ini nanti kita saling apa namanya sharing ya. Teman-teman nanti bisa silahkan untuk menanggapi dari misal ada pertanyaan silahkan ditanggapi ya. Oke, saya kira itu ya untuk dari saya untuk materi malam hari ini. eh, Kami sampaikan dulu, silahkan jika dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Ya, monggo, silahkan. Tingkat suku bunga itu yang menentukan negara apa per individu, Pak? Ini dari siapa nih, Mas? Dari Muhammad Rifai Muslim. Oh, Mas Muhammad Rifai. Oke, yang menentukan tingkat suku bunga itu ya. Iya, iya, Pak. Baik, oke dari teman-teman, silahkan. Mas Rifai nanya itu, silahkan. Ada yang mau menanggapi, monggo. Silahkan ditanggapi. Bagaimana Mas Fai? Pertanyaannya tadi, Yang menentukan tingkat suku bunga itu siapa gitu? Tingkat suku bunga itu ditentukan oleh siapa? Oleh Mas Rifai atau oleh siapa kan gitu ya? Mas oleh Solihin. bank, oleh bank di Ya? tingkat suku, oleh bank mungkin kan kita naruh duitnya di bank, baru bisa Mm-mm. berbunga. Kalau Mm-mm. taruh di rumah nggak bakal berbunga. Nah, Kalau dari bank itu ada peraturan tersendiri atau udah ada undang-undangnya dari negara gitu, Mas, ya, yang saya maksud itu. oke. Pasti ada Mas Fai. Kan bank kan Oh, harus harus dapat untung dari bunga itu toh. Kalau Ya, nggak berbunga kan uangnya juga nggak berputar. Terus bayar karyawannya dari mana? oke. siap. Terima kasih. Oke, silakan Nggak yang tahu. lain, silakan Tahu Pak? ditanggapi. Ini Putu, tadi putu, dari Mas putu. Solikin begitu. Silakan. Saya putu. Kalau menurut Oke. saya, kalau menurut saya yang menentukan tingkat suku bunga yaitu pemerintah melalui lembaga negaranya yaitu Bank Indonesia dengan melihat faktor-faktor dari segi pendapatan per kapita, inflasi, dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Ini Mas Putu atau Pak Putu ini? Mas bisa Pak, Pak bisa ya yang mana enak? Nah, Mas saja ya biar Beli. biar ini awet muda. Mo- Monggo, monggo Pak. Panggil beli aja Pak. Makin belia aja. Oke. Mas Putu Ya, dari ya, Bali. oke, sip. Asalnya dari Bali. Saya lahir di Kalimantan Timur, Pak. Bapak Bali, Ibu Banyuwangi. Oh, gitu. Oke. Baik. Yang lain silahkan ditanggapi. Tadi sudah dijawab Pak Putu juga dari Mas Solikin tadi sudah juga. Monggo yang lain silahkan. Pak izin tanya, Ya. Oh, tadi sudah. Ini ada yang mau nanya lagi. saya Pak Soliki. Oh, Mas Solikin. Oke, Ya masih silahkan. masih nyambung dengan pertanyaan Mas Pak. Kalau seandainya tingkat suku bunga itu ditiadakan apa berpengaruh dengan itu Pak? Apa? Negara, keuangan negara gitu Pak. Hmm. Jika nggak ada suku bunga berarti nggak ada bank itu nanti. Banknya dapat dari mana itu nanti? Kalau Ya, seandainya cuma ya. tinggal disimpan aja gitu di bank duitnya tapi tidak ada suku bunganya gitu. Apa Tidak, berpengaruh pada ekonomi negara gitu Pak? tidak ada suku bunga. Siapa yang mau naruh di bank nanti kalau tidak ada suku bunganya? Tergerus inflasi nilai mata uangnya. Oh, Ya, oke. Nanti ada ke inflasi bisa. Oke ya. Baik, baik.
Ya, jadi tadi sudah dijawab. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ini silakan ya. Yang jelas memang tadi sudah dijawab Pak Putu ya. Jadi yang menentukan tingkat suku bunga itu kalau di Indonesia ya, memang pemerintah ya lewat BI ya, Bank Indonesia itu yang menentukan tingkat suku bunga sekian ya. Jadi ada BI rate. Jadi rata-rata tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI itu sekian. Karena apa? Kalau tidak ditetapkan nanti sendiri-sendiri ya, waduh nanti bisa kemana-mana efeknya ya. Kalau di Amerika itu ada juga namanya the Fed ya. Itu dia yang menentukan suku bunga naik turunnya dan seterusnya. Dari mana? Tadi sudah disampaikan. Kalau tingkat suku bunga itu nanti tinggi, ya otomatis orang akan cenderung banyak mau nabung. Itu ya. Kalau perputaran uang yang Oh, beredar ini besar, maka biasanya tingkat suku bunga akan dinaikkan. Ya, jadi memang banyak banyak hal ya, banyak hal yang akan mempengaruhi kenaikan dan penurunan suku bunga. Oke ya. Jadi kalau orang punya duit banyak kan, kalau suku bunganya tinggi lebih bagus disimpan. Kalau suku bunganya rendah, ya lebih bagus kan dipakai usaha sendiri kan gitu kan, atau diinvestasikan yang lain. Oke, itu ya dari Mas Rifai tadi, Mas Solihin, Pak Putu. Oke, yang lain silahkan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi tadi, monggo. Pak, izin tanya lagi, Pak Solikin. Oke, silahkan. Gini, Pak. Kalau untuk emas itu nggak ada inflasinya ya, Pak? Kalau nyimpen emas gitu. Dan nggak ada inflasinya tuh kenapa kok bisa nggak ada inflasinya, Pak? Kalau naruh uang kan ada inflasinya. Kalau naruh emas nggak ada inflasinya tuh kenapa ya, Pak? Ya, ini kaitan dengan emas. Oke, silahkan. Ada yang mau menanggapi pertanyaan Mas Soliki tentang emas? Ya, oke, silahkan. Mbak Megawati, monggo. Mungkin kalau emas itu nggak terjadi inflasi karena mengikuti harganya ya, Pak. Mengikuti nilai suku bunganya. Mungkin. Hmm, Jadi nggak terjadi inflasi karena ngikutin dari itu suku bunganya, tingkatan suku bunganya. ya, oke. Silahkan yang lain. Putu Saya Pak Putu. Ya, monggo. karena emas itu harganya naik turun Pak, mungkin tidak ada inflasi itu. Oh, harganya sudah naik turun, mengikuti Iya, harga pasar gitu ya. iya Pak, karena emas itu Hmm, penyebabnya. oke. Mas Dai, Putu Pak. silakan. Mas Putu, Pak Putu, monggo, silakan. Kalau menurut saya emas itu kan salah satu apa produk komoditi. Jadi dia punya ada pasar tersendiri di mana yang mempengaruhi pasarnya yaitu dari segi apa namanya Permintaan. kejadian-kejadian ya supply Nah, demand, oke. kejadian-kejadian sosial Oke. dan yang lainnya. Ya, oke ya. Ada lagi, silahkan. Ya, kalau emas itu kan memang berbeda ya dengan uang. Ya, kalau uang, ya eh, ini kapan saja dibuat, ya, dicetak kan bisa, itu ya. Sesuai kebutuhan ya, tentu saja tidak boleh asal nyetak juga, ya. Jadi kalau di Cina itu dia terus mencetak uang, ya. Tetapi by project.
Jadi kalau ada sebuah proyek di luar atau di dalam negaranya dia nyetak uang. Ya, tapi memang ada harus kuat juga yang menopang itu gitu loh ya. Jadi pada saat dia mencetak uang nanti pada titik tertentu proyek selesai ya harus ditarik lagi. Jadi memang itu kalau uang seperti itu ya. Jadi ada naik naik turunnya. Kemudian uang ini pun juga eh, bukan hanya seperti rupiah ini kan bukan mata uang tunggal itu ya. Bisa naik turun juga berpengaruh terhadap dolar misal. Kalau hari ini renminbi yang Cina ini sedang naik yang terus bersaing dengan US dollar ya. Nah, ini juga begitu. Kemudian real saja antara negara yang satu dengan negara yang lain itu juga nilainya berbeda. Jadi memang sangat sangat rentan di banyak faktor ya yang menyertai itu. Ya termasuk juga eh, kondisi negaranya. Kayak kemarin kami juga ada mahasiswa itu yang real real mana Arab Saudi dengan real Kuwait itu beda gitu. Beda, lebih tinggi ini ya yang Kuwaitnya. Nah, contoh seperti itu. Yang Qatar itu juga lebih tinggi. Ya, oke ya. Jadi seperti itu kalau untuk emas memang dia kan sebuah komoditi yang jumlahnya juga tertentu, tidak banyak. Ya. Jadi seperti emas, kemudian berlian. Nah, ini yang menentukan betul tadi tergantung dengan ada faktor supply demand-nya. Jadi semakin emas itu sulit didapat, kualitasnya makin bagus, 24 karat, nilainya juga makin tinggi, itu ya. Jadi memang nyarinya juga nggak mudah, ya. Saya kira itu ya, Mas Solikin tadi ya. Baik, Pak. Eh, Terima kasih. ya, poin-poinnya itu. Ya paling tidak dengan begini teman-teman ya tadi ada yang masuk, yang menyampaikan pendapatnya, ya kita berharap bisa seperti ini. Ya, jadi bukan saya saja yang nanti menyampaikan, dan ini sudah sangat kita googling saja informasi itu sudah sangat bisa mudah kita serap, kita ambil. Ya, oke, silakan ada lagi sebelum nanti kita akhiri, silakan. Monggo, siapa Mbak Megawati itu? On, Oh, Honda. Oke, yang lain silakan. oh ini nih Pak. Oh ya. Tadi kan ngomong soal e-commerce, terus kan sempat ada tindakan yang diambil soal TikTok Shop itu. Berarti Mm-mm. kalau tindakan itu udah diambil, itu berarti sistem perekonomian kita negara ini sudah terancam ya. Jadi ngaruh ke perekonomian faktor makro itu. Entah inflasi atau apa. Soalnya sebelumnya kan alasannya kan sempat simpang siur Mm-mm. karena ini market offline sepi dan lain-lain. Jadi masih awam soal itu. Berarti ngaruh ya Pak eh, Ya, sama faktor ekonomi makronya yang tadi. ya. Sebenarnya ini Mbak Mega ya, jadi bukan hanya kaitan offline dan online sebenarnya ya. Jadi era hari ini trennya memang kan sudah online ya. Trennya memang online, internet, e-commerce itu sudah menurut saya sudah tidak bisa kita hindari itu. Ya, cuman memang harus dibuat regulasi-regulasinya saja ya. Jadi kalau kita terus yang harus kekeh dengan offline, sementara online juga apa namanya eh, nanti juga kita tidak menuju ke sana, kita pun juga akan kalah nanti ya ke depan, persaingan ke depan juga tidak akan mampu mengikuti itu. Ya.
Faktornya ya yang harus di ini ya mungkin banyak hal sih ya, terutama mungkin juga nanti di pendapatan negara di pajaknya antara offline dengan online kan berbeda. Ya, mungkin bisa seperti itu. Atau dari sisi produknya. Jadi pasar TikTok itu hampir kalau yang saya baca itu 11 triliun ya. Itu perputarannya itu. Produk yang dijual itu ya, produk yang dijual itu kebanyakan adalah dari luar itu ya. Nah, ini mungkin juga yang akan sehingga perekonomian di dalam dengan perputaran yang begitu besar lewat TikTok ya, termasuk nanti makanya nanti perlu dikendalikan, kalau menurut saya perlu dikendalikan ya. Kalau tentang perizinan dan semua kan nanti bisa di apa ya, disolusi bersama ya, saya kira itu. Tapi untuk yang harus dipahami teman-teman ke depan, tren ke depan ini online atau e-commerce ini tidak bisa dihindari lagi sudah. Kita harus harus mengikuti ya tren itu. Kita harus mengikuti apa namanya? Kita harus menyesuaikan itu. Ya, bukan berarti kita larut, yang offline-nya juga ditinggal juga tidak bisa serta merta begitu. Ya, tapi paling tidak kita mengikuti itu. Maka sepertinya pemerintah ya sedang membuat regulasi-regulasi ya agar tidak ya pendapatan income untuk negaranya juga masuk gitu ya. Diharapkan dengan penjualan yang begitu tinggi, perputaran produk ya dalam negerinya bukan hanya mikronya, makronya saja itu juga. Makanya ada lingkungan global tadi, Mbak. Ya, yang di depan tadi. Ini juga kita harus bisa membaca itu. Ya, kenapa kok produk yang dari luar itu harganya cenderung lebih murah? Ya, gitu kan? Sehingga apa namanya? eh, dijual lewat ini juga juga sangat apa namanya orang sangat tertarik gitu loh ya. Nah ini yang nanti akan kita harus selaku entrepreneur ya kita baca ke depannya seperti itu ya. Saya kira itu ya Mbak Megawati. Jadi tren ke depan memang tidak bisa dihindari itu dan kita juga harus menyesuaikan. Ya. Tapi regulasi-regulasi yang dilakukan pemerintah kita harus ikuti ya. Kita harus ikuti, terus pemerintah juga akan mencari cara yang terbaik pastinya ya. Bagaimana juga melindungi produk dalam negeri gitu kan. Mendapatkan income juga lewat pajak ataupun lewat pendapatan-pendapatan bentuknya yang lain ya untuk perputaran perekonomian. Karena jangan sampai dengan pasar yang begitu luas kita, tapi kita ya kondisinya seperti ini, hampir bisa dikatakan perekonomian ini kan stagnan, ya. Jadi stagnan secara umum itu stagnan. Kalau dilihat di lapangan secara offline-nya, aduh ini luar biasa ya. Oke, itu ya Mbak Megawati ya, saya kira ya, teman semua. Makasih. Nah, ada lagi? Cukup ya?